Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni, saya dari program studi sistem informasi. Pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer, dan di sini saya akan mempraktikkan penggunaan beberapa perintah dasar dari command prompt Windows. Tujuan pada praktik ini adalah untuk memahami fungsi dan hasil dari masing-masing perintah, terutama yang berkaitan dengan manajemen folder dan konfigurasi jaringan. Langkah pertama untuk menjalankan perintah adalah membuka CMD atau command prompt. Yang menjadi pertanyaan, apa sih command prompt? CMD di sini berfungsi sebagai terminal tempat kita mengetik perintah langsung ke sistem Windows. Dengan mengklik Windows R, ini akan membuka jendela Run. Pada kolom Open kita menuliskan CMD dan tekan klik Enter. Nah, di sini kita akan membuka jendela command prompt. Oke, pada perintah pertama di sini kita akan mencoba sebuah perintah change directory atau cd. Perintah ini berfungsi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Contohnya saya menggunakan cd Nah, di sini kita akan berpindah ke folder dokumen. Sedangkan kalau kita mengetik cd, dia akan berpindah ke folder sebelumnya. Di perintah kedua di sini ada cls. Cls di sini berfungsi untuk membersihkan tampilan CMD dan dari teks sebelumnya agar layar terlihat bersih dan kosong kembali. Cukup ketik cls lalu tekan enter. Pada perintah ketiga di sini ada cls garis miring tanda tanya atau bisa disebut cls/question mark, berfungsi untuk menampilkan bantuan dan informasi penggunaan cls. Nah, di sini terlihat clean the screen, berarti bersih. CMD akan menampilkan deskripsi singkat tentang fungsi dan kegunaannya. Oke, lanjut ke 4, perintah dir/question mark berfungsi menampilkan daftar opsi dan penjelasan dari perintah dir. Hasilnya informasi tambahan. Kita coba dir. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah informasi tambahan seperti /p/s dan lainnya. Kita akan lanjut ke perintah 5, yaitu ifconfig. Config di sini adalah digunakan untuk menampilkan konfigurasi seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita akan coba ifconfig. CMD akan menampilkan data jaringan komputer yang sedang aktif. Pada perintah ke-6, di sini kita akan menuliskan perintah ifconfig/all. Ifconfig/all fungsinya perintah ini untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk alamat MAC, DHCP, dan DHS. Kita akan coba config. Nah, di sini dia akan menampilkan hasilnya lebih detail daripada ifconfig biasa. Kita lanjut ke 7. Di sini ada perintah ifconfig/question mark. Nah, di sini dia akan menampilkan subperintah yang bisa digunakan seperti /resell, /renew, dan /push/DNS agar kita tahu fungsi tiap parameter ifconfig. Nah, di sini kita akan mencoba satu-satu dari perintah tersebut, yaitu pertama kita mencoba ifconfig resell. Nah, di sini muncul untuk mengecek atau memperbarui koneksi jaringan. Sedangkan jika ifconfig renew digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP sudah dijalankan, komputer akan mendapatkan IP baru dan jaringan aktif kembali. Kita akan mencoba perintah ke-10, yaitu ifconfig display DNS. Display DNS fungsinya untuk menampilkan daftar cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang pernah diakses. Hasilnya adalah daftar nama situs beserta nama IP-nya. Di sini kita akan mencoba ifconfig full DNS.
Jadi kita akan lihat. Push DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS yang tersimpan di komputer. Setelah dijalankan, akan muncul pesan seperti ini. Pada soal 12 di sini kita akan mencoba ipconfig slash register DNS. Ini berfungsi sebagai perintah memperbarui dan mendaftarkan ulang nama host ke dalam server DNS, biasanya digunakan untuk memperbaiki masalah koneksi DNS. Kita lanjut ke ping. Ping di sini untuk mengecek komputer kita dengan alamat lain, misalnya ping Google. Menampilkan waktu respon atau reply dari server menandakan koneksi berhasil. Nah, perintah 14 di sini ada restart. Kita akan mencoba. Nah, fungsi restart di sini untuk menampilkan daftar koneksi jaringan aktif serta part yang sedang digunakan. Nah, di sini kita akan melihat koneksi yang sedang berlangsung di sistem. Pada soal ke-15 di sini ada tracer. Tracer ini perintah digunakan untuk melacak rute atau jalan yang dipakai untuk menuju alamat tujuan. Ini misalnya kita menggunakan tracer. Nah, ini akan menampilkan daftar hop atau titik jalur yang dilewati. Ini akan memakan banyak paket data karena kita mengeceknya menggunakan jaringan. Perintah berikutnya yaitu petping. Petping adalah perintah merupakan kombinasi dari ping dan tracer. Selain melacak jalur, petping juga menampilkan statistik koneksi dari setiap titik rute yang dilalui. Kita coba. Nah, kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu perintah dari nslookup. nslookup di sini berfungsi untuk memeriksa informasi DNS atau suatu domain, contohnya nslookup google.com. Akan menampilkan IP dari domain alamat tersebut. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu ada next. Next berguna untuk konfigurasi jaringan lewat CMD seperti Wi-Fi atau IP. Contohnya net on show. Nah, di sini dia akan menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang pernah tersimpan. Oke, lanjut ke perintah berikutnya yaitu adalah perintah router. Perintah router di sini digunakan untuk mengubah tabel routing jaringan. Contohnya router print. Nah, di sini dia akan menampilkan daftar alamat tujuan dan gateway yang digunakan sistem. Terakhir di sini ada perintahnya. Net ini adalah perintah berkaitan dengan peraturan jaringan pengguna dan layanan Windows. Contohnya net user akan menampilkan daftar akun pengguna yang ada di komputer. Nah, di sini ada daftar net user ya. Oke, jadi dari hasil praktik saya yang saya lakukan disimpulkan bahwa command prompt memiliki banyak fungsi penting untuk pengolahan sistem dan jaringan melalui perintah-perintah seperti ipconfig, ping, restart, dan lainnya. Kita akan melakukan
konfigurasi, serta pemeliharaan jaringan dengan lebih efisien. Sekian dari hasil praktik 2 saya mengenai perintah dasar command prompt di Windows. Terima kasih telah menonton. Saya Sylvia Anggraini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.